Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Cirisvina Mubisu dari kelas 7A Agribisnis dengan NIM 18024050209. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas UTS saya dengan menjawab soal-soal dari mata kuliah berpikir sistem dengan dosen pengampu Ibu Dr. Marlina Bakri, MPD. Nah, untuk itu kita masuk pada soal yang pertama, yaitu jelaskan langkah-langkah memecahkan masalah dengan berpikir sistem dan berikan contoh kasusnya. Di sini dalam proses perencanaan program perlu alur pikir dan siklus pemecahan masalah. Contohnya, pada kasus penanggulangan pandemi COVID-19 dapat kita lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, analisis situasi. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, menetapkan prioritas masalah. Yang keempat, menetapkan tujuan. Yang kelima, melakukan analisis untuk memilih alternatif kegiatan terbaik. Yang keenam, menyusun rencana sumber daya dan menjadi rencana operasional. Kemudian soal yang kedua yaitu jelaskan definisi berpikir sistem. Berpikir sistem adalah salah satu pendekatan yang diperlukan agar manusia dapat memandang persoalan-persoalan dunia ini dengan lebih menyeluruh, dan dengan demikian pengambilan keputusan dapat memilih aksi dan dapat dibuat lebih terarah kepada sumber-sumber operasional yang akan mengubah sistem secara efektif. Ini menurut Hidayanto pada tahun 2016. Nah, yang ketiga yaitu jelaskan proses perencanaan, menyusun rencana sumber daya menjadi rencana operasional. Dalam tahap terakhir, proses perencanaan yaitu penyusunan rencana sumber daya menjadi rencana operasional, yaitu dalam bentuk yang pertama, kebijakan yang merupakan suatu pedoman umum dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, prosedur standar atau implementasi kebijakan yang dilakukan melalui garis pedoman yang lebih detail. Yang ketiga, pengaturan dan pernyataan bahwa suatu tindakan harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan dalam situasi tertentu, menurut Reni Nugraheni 2020. Kemudian rencana kegiatan atau rencana operasional pada umumnya mencakup 3 tahap pokok, yaitu rencana kegiatan tahap persiapan, yakni kegiatan yang dilakukan sebelum kegiatan pokok dilaksanakan, misalnya rapat-rapat, koordinasi, perizinan, dan sebagainya. Yang kedua, rencana kegiatan pada tahap pelaksanaan, yakni kegiatan pokok program yang bersangkutan. Yang ketiga, rencana kegiatan pada tahap penilaian. Nah, yakni kegiatan untuk mengevaluasi seluruh kegiatan dalam rangka pencapaian program tersebut, menurut Reni Nugraheni 2020. Pertanyaan yang keempat yaitu, jelaskan bagaimana tanggapan atau pendapat Anda ketika seseorang mendapatkan sebuah masalah, tidak langsung overthinking ataupun menduga-duga bahwa endingnya akan menjadi hal yang negatif. Nah, tanggapan saya ketika seseorang mendapatkan sebuah masalah dan tidak langsung overthinking ataupun menduga-duga bahwa akhir dari permasalahan tersebut adalah hal yang negatif adalah dengan selalu berpikir positif, seperti selalu bersyukur, jangan berfokus pada apa yang tidak Anda miliki. Pilihlah teman-teman yang mensupport, hilangkan drama, ubah hal atau sesuatu yang tidak bisa menjadi bisa. Usahakan untuk selalu berbuat baik dalam kondisi apapun, dan upayakan untuk selalu melihat sisi baik dari masalah yang kita hadapi. Nah, yang kelima yaitu jelaskan konsep berpikir sistem. Merupakan suatu cara berpikir tentang dan suatu bahasa untuk menguraikan dan memahami kekuatan-kekuatan dan hubungan-hubungan antar pribadi yang membentuk perilaku sistem yang mencakup sekumpulan metode, alat, dan prinsip yang tidak berbentuk, yang semuanya diorientasikan untuk melihat kesaling terkaitan antara kekuatan-kekuatan dan melihat sebagai bagian dari suatu proses dalam melakukan hal bersama. Nah, yang keenam yaitu agar seseorang dapat berpikir sistem dengan efektif, seseorang harus memiliki 2 perspektif.
Jelaskan mengenai dua perspektif tersebut. Nah, yang pertama yaitu pemahaman mendasar tentang substansi dan konteks dari suatu masalah. Yang kedua yaitu pendekatan berpikir sistem, di mana kita harus ingat bahwa sistem itu adalah sebuah hal yang sangat besar dan memiliki komponen yang memiliki level dan juga mempunyai interaksi. Yang ketujuh adalah hal apa saja yang mempengaruhi manusia dalam berpikir. Yang pertama faktor berpikir, faktor lingkungan, faktor genetika, dan juga faktor pergaulan. Yang kedelapan yaitu mengapa berpikir pendekatan sistem sangat berguna dalam pemecahan masalah. Karena pendekatan berpikir sistem memberikan alternatif dan analisa permasalahan kompleks yang memfokuskan dan tidak hanya kepada masalah komponen, namun pada konvektivitas antara komponennya juga. Yang kesembilan yaitu deskripsikan pola berpikir untuk pemahaman masalah yang lebih baik dalam berpikir sistem. Nah, permasalahan dunia nyata yang menjadi kian terkoneksi antara berbagai kemajuan teknologi menumbuhkan suatu pendekatan yang lebih integratif. Nah, dan struktur untuk menguraikannya. Pendekatan berpikir sistem memberikan alternatif analisa permasalahan kompleks yang memfokuskan dan tidak hanya kepada masalah di komponen, namun pada konektivitas antara komponen berpikir sistem dapat mengantarkan Anda untuk memasuki transisi dalam melihat permasalahan dari hanya sekedar melihat komponen, lalu melihat hubungan antara komponennya. Kemudian hingga akhirnya melihat hubungan yang saling ketergantungan antara komponen dan kemampuan ini membuat Anda dapat memahami permasalahan yang lebih baik. Dan permasalahan yang lebih baik bisa membuka peluang solusi yang lebih baik pula. Nah, pemikiran sistem juga memiliki tujuan, yaitu untuk menggabungkan kembali pemikiran sistem sebagai pendekatan yang sesuai untuk menemukan kebijakan dan merekayasa manajemen. Dengan demikian, pemikiran sistem dapat menempati posisi penting dalam pengembangan disiplin ilmu terapan. Nah, itulah tadi beberapa soal dari mata kuliah pikir sistem. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.